Kalau kamu yang menandatanganin adalah anaknya, berarti surat kematiannya itu biasanya seminggu baru keluar. Dan kalau seperti matinya kemarin hari Senin. Ya berarti ya seminggu lagi mana? Oh seminggu lagi ya. Berarti aku nyuruh majikan rutin kematiannya gitu. Jadi kalau yang nandatanganin itu adalah neneknya, terus neneknya meninggal, kamu harus cepat pergi dari situ. Walaupun nggak ada surat kematiannya, imigrasi tahu. Surat kematiannya bisa menyusul. Tapi kalau ini kan anaknya yang tanda tangan, yang meninggal orang tuanya. Jadi kamu masih bisa tinggal di situ. Kalau majikanmu masih membutuhkan. Kalau majikanmu nggak membutuhkan, ya kamu boleh pergi kapanpun. Majikanmu nyuruh kamu pergi. Atau setelah pembakaran. Dia bilang sih, untuk sementara di sini dulu nggak apa-apa. Orang udah lama aku di sini kayak keluarga sendiri sih. Berapa lama di situ ya? Majikan baru boleh pergi gitu. Oh bagus lah. Berapa tahun kamu di situ Sang? 7 tahun. 7 tahun. Oh ya bagus loh. Ya kamu kapan ada waktu, yang penting jangan hari Jumat aja datang ke kantor. Jangan hari Jumat. Berarti besok bisa ya Teh ya? Bisa sayang, bisa. Oh ya, aku mau nanyain job yang kemarin sampean obrol di Facebook itu 2 orang itu masih ada nggak sih? Masih ada yang di Saikung itu. Kamu ada temenmu nggak? Ada. Aku pikirnya sama temanku. Tapi dia finishnya bulan 3. Ya nggak apa-apa, kamu masuk dulu loh. Kamu masuk dulu loh. Bisa deh. Bisa. Tapi nggak takut anjing ya? Kamu nggak takut anjing ya? Jangankan anjing, setan pun aku nggak takut. Wah, setan pun nggak takut. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Beneran. Nenekku udah meninggal, aku melihat dia dengan kepalaku, dia duduk, aku nggak takut sih. Oh, bagus. Bagus, hebat berarti kamu. Bagus, berarti kamu hebat. Itu berarti adik sama apa? Di rumah ada sing sang dadek anak umur 7 tahun, kamu punya kamar sendiri, terus ada anjing besar 2. Kok harus 2 pembantu sih? Rumahnya kan besar, Mando. Rumahnya kan besar. Di Saikung situ kan rumah. Iyalah, di-share di sendiri jobnya. Berbagi sendiri. Kenapa mereka lebih suka nyari teman? Karena mereka berharap kamu nggak usah engker-engkeran, kamu tahu membagi waktu sendiri. Benar-benar. Ya, kalau kayak gitu kan kita tahu kan kita nggak akan berantem di situ. Betul. Makanya yang dicari mereka yang temenan. Ya? Oh ya udah Mbak, besok saya ke Jonan ya. Oke. Rambutmu yang abang apa sing ijo? Rambutmu sing kuning apa sing ijo? Abang. Le iso disemir dikit, bukan saya diskriminasi ya. Setelah kamu masuk berapa lama penyesuaian lagi kan nggak apa-apa. Paham nggak maksudku? Ben dua-duanya bisa dipilih. Iya kan? Bukan saya bilang oh nggak api ini nggak ada masalah. Tapi kan orang belum kenal kan belum sayang Mas sayang. Bener nggak? Tapi saya tatuan loh, Cik. Tatuan kan bukan di jidat toh. Tatuannya disembunyikan kan? Di tangan. Di tangan yang penting nggak kelihatan. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tergantung dari pekerjaanmu. Nyoba aja. Iya betul. Saya sebenarnya tato itu nggak ada masalah karena tato itu adalah arts. Saya pribadi itu nggak ada masalah, tapi kan orang nggak sama Mas saya. Iya. Mungkin orang penglihatannya di luar kan kayak kelihatan nakal, tapi kan enggak kerja lah. Oke, tak tunggu ya sayang ya. Terima kasih Mbak Yuni ya. Yuk, bye-bye. Oke, sebenarnya ada telepon masuk lagi sebentar ya Mbak ya. Halo. Selamat siang. Salam kenal. Mbak tak telepon 5 menit lagi. Kebetulan ada telepon masuk baru aja. Homo, 5 menit bisa nggak? Nunggu 5 menit. Oh, secepatnya. Oke, bye-bye. Oke, saya selalu mengingatkan ya bahwa kalau yang menandatanganin anaknya kamu itu masih bisa tinggal di situ ya Mbak ya sampai finish kontrak, sampai visamu habis. Tapi kalau majikannya sudah tidak membutuhkan ya nggak ada masalah. Karena job kamu adalah menjaga kakek atau nenek, tapi ternyata nenek atau kakeknya sudah meninggal. Jadi kamu boleh pergi dan cari majikan baru. Dan apakah dapat long service? Ini tergantung persetujuan dengan majikan karena yang dijaga sudah meninggal biasanya kalau majikannya baik maka kamu akan mendapatkan long service. Tapi sekali lagi term and condition berlaku ya. Jadi bukan berarti Cik Yuni bilang dapat ini long service-nya. Ternyata nggak dapat. Cik Yuni bohong ini. Aduh, pusing dah saya kalau sudah dibilang bohong sana bohong sini. Jadi buat teman-teman di luar sana long service itu adalah suatu rezeki dari Tuhan. Kalau memang rezeki kita tanpa kita minta pun kita mendapatkan. Ya, yang pertama, yang kedua tentang tato. Apakah tato itu bisa
bisa menghalang-halangi kita dapat majikan. Enggak. Tato itu rezeki-rezekian. Kalau ada tatonya terus majikan butuh kamu baik, majikan baik, nggak ada masalah, Mbak. Jadi tato itu ada sebagian seseorang yang sensitif banget, apalagi orang yang kuno itu tidak suka pakai tato-tato ya. Jadi kalau ada tato itu mereka sangat sensitif sekali. Tapi saya pribadi sebagai orang modern, kita bisa memahami tato itu sebagai art saja. Suami saya, anak saya itu tatoan semua. Apa mereka nakal? Menurut pendapat saya enggak ya, anak saya sendiri. Cuman orang lain beda-beda, apalagi generasi-generasi zaman dahulu kala. Generasi-generasi tua mungkin agak sensitif, tapi sebagian dari mereka juga nggak ada masalah. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang memiliki tato, saya tidak bilang bahwa kalian tidak akan bisa cari majikan, tapi yang tidak punya tato, apalagi yang dari Indonesia, sebaiknya kalau punya tato di sini aja, yang nggak kelihatan gitu loh. Ya mosok tatone ndek kene ono tatone ula ngono kan ya wedi. Mungkin orang takut, tapi saya pribadi tidak ada masalah. Jadi karena saya dulu pernah punya cece yang tatonya banyak dan yang penting orangnya baik, apa sih masalahnya ditato? Jadi nggak ada masalah ditato menurut pribadi saya. Buat bapaknya di luar, tetap semangat, tetap percaya kamu, saya, kita pasti bisa melalui hari-hari, melalui waktu yang ada. Lebih berhati-hati lagi menggunakan uang karena ekonomi semakin tidak jelas, tapi gaji kita kan jelas, Mbak. Jadi saya tidak ingin kalian gagal dan bukan saya melarang Anda untuk membeli yang apa Anda suka ya. Itu hak Anda, tapi belilah seperlunya, jangan membeli yang tidak diperlukan terus kesannya terlalu wow, tapi hasil dari ngutang. Jadi apakah salah Ceyuni utang? Enggak salah. Itu persepsi orang kan beda-beda. Ada yang utang tapi merasa bangga dengan apa yang dia punya, ya hak orang dong. Karena sebaiknya kelihatan miskin daripada kelihatan kaya tapi sebenarnya nggak punya apa-apa. Jadi kelihatan miskin tapi uangnya banyak. Itu kayaknya lebih indah daripada kelihatannya kaya tapi nggak punya duit gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang setuju, saya tunggu komen kalian. Terima kasih yang sudah share dan like. Terima kasih. Tanpa kalian siapa sih saya hari ini. Dan subscribernya semakin hari semakin naik. Salut, terima kasih. Angkat topi, jempol saya buat kalian semua. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Sampai semua bahagia, saya juga bahagia dan kita semua bahagia dan bye-bye.